SMA Negeri? Enggak, swasta. Awalnya swasta. 2 tahun. Oh, sekarang udah negeri. Enggak, masih swasta. Bahkan udah bubar kayaknya. Dulu pas aku di Indo, kesempatan untuk ngomong dan ngutarain pendapat itu Minim banget. minim. Di sana itu harus mau nggak mau. Cuma baiknya LPDP dulu pas ada COVID, dia ada skema itu perpanjangan. Jadi yang terdampak COVID. Jadi aku lampirin lah semua. Labku tutup segini, terus kayak material yang aku order nggak bisa masuk karena shippingnya bermasalah. Terus aku lampirin, kirim ke LPDP, minta izin untuk extend 3 bulan. Kalau bagusnya apa kalau di Korea? Bagusnya apa ya? Bagusnya mungkin ini ya. Apa ya? Kalau di Eropa kan jam 5 atau jam 6 udah lab tutup. Apalagi kalau master tutup, nggak boleh lagi tuh stay ini. Soalnya kan nggak ada yang in charge buat kalau ada apa-apa kan nggak ada yang in charge. Betul, safety-nya harus ya, jadi kayak udah keluar, nggak boleh stay eksperimen kita. Balik jam 6 dimarahin. Masih dimarahin gara-gara lampu nyala. Kayaknya lampu gak bakal bikin kebakar deh. Aduh. So, Mas Fadil. Aduh, kaku banget. Jadi gini Mas, ini apa namanya, konten ngobrol aja, santai aja, kayak biasa. Kayak, ya biasalah. Jadi, sebenarnya aku udah pernah, udah pernah bikin konten kayak gini. Mungkin, aku kasih judul ini aja, dulu ngobrol bareng kan. Nah, sekarang, karena sekarang kita lagi jadi diaspora, better aku kasih nama ini ngobrol bareng diaspora. Oh. So ini mungkin perkenalan dulu dari Mas Fadil, apa namanya, briefnya aja, overview dari educational ini aja, background dari Indonesia terus sekarang sampai sekarang. Oke. Pakai aku apa saya? Terserah, senyamannya Mas Fadil. Ya, mungkin thank you udah diluangkan waktunya untuk diskusi dan mungkin sharing. Aku yang thank you. Kemarin pas dengar bisa dibilang inisiatifnya ya buat sharing ke orang-orang di Indonesia, khususnya yang mungkin yang belum ada kesempatan gitu ya buat lanjut. Ini hal yang ya dulu juga sempat jadi cita-cita lah dalam tanda kutip, cuma kan seiring bertambahnya usia dan waktunya ya. Iya, waktunya juga nggak sempat, jadi ya agak susah. Jadi mungkin nama dan backgroundnya. Nama Fadil Albab, Mufadil Albab. Sekarang lanjut S3 di Korea. Dulu S2 di Belanda, TU Delft. Dulu di Belanda pakai beasiswa LPDP. Terus S1 di UI, jurusan Teknik Metalurgi Material, angkatan 2012. Terus SMA di Sulawesi, di pelosok lah, jauh dari kota. Berarti anak daerah, terus habis itu merantau ke Jakarta. Betul. Habis dari Jakarta merantau lagi ke Belanda. Iya. Sekarang merantau lagi ke Korea. Nah, Mas Fadil kan punya background unik lah, kayak jarang kan orang kayak apalagi dari Sulawesi kan, terus ke UI. Nah itu kalau mungkin kalau dari kita kayak, karena Mas Fadil udah ngalamin kayak biasa aja kan, tapi kalau mungkin bagi orang-orang yang di daerah kan kayak masuk UI aja udah kayak wah gitu kan. Terus habis itu dulu itu bisa diceritain nggak kayak gimana dari daerah terus bisa cita-cita setinggi itu, maksudnya dapat gitu ke UI-nya? Dulu emang mungkin karena background juga kali ya, dari ayah mungkin yang cukup berperan ya. Soalnya ayahku kan guru SMA. Jadi ngajar apa tuh? Fisika. Jadi aku pas kecil itu, jadi di dalam kamar itu pokoknya orang kan kalau kecil kan di dalam kamarnya kan
poster artis siapa lah gitu kan. Tuh. Kalau di aku itu Ilmuwan. enggak, Siapa Albert? lemari kita itu pokoknya buku fisika semua, terus kayak dindingnya itu poster. Bentar, itu back kamarnya satu kamar untuk satu orang atau masih di kampungnya? Kalau aku dulu emang rame-rame kan, satu kamar tidur sama adik sama ayah gitu. Kalau Enggak. Mas gimana? Kalau aku beda, ibu ayah jelas beda dong, masa satu kamar sama kita. Jadi ibu ayah satu kamar kan. Terus, itu ini SMA ya? SMA ya? SMA. Oke. Ya, kalau SMA udah misah pasti tidur. Oke. Iya. Terus kayak aku sama yang saudara yang lain satu kamar. Kecuali yang cewek mereka bisa lagi. Nah di kamarnya itu posternya itu yang cosinus, sinus. Wah, gak rilis sih aku. Ya dulu juga nggak tahu kan. Pas udah kuliah belajar fisika lebih dalam. Oh ini dulu lebih familiar ya. Lebih familiar. Yes. Dulu juga nggak paham. Cuma ya gitu lah. Terus ya lumayan keras sih. Jadi ayah juga lumayan keras. Kalau pas pulang sekolah itu kan dulu kan belum ada handphone ya. 2020-an itu. 2020? 2020 itu start SD sampai 2006. 2000, maksudnya 2000? 2010? Berapa? 2000? 2000. Mas ngomongnya 2020 soalnya. Oh sorry. 2000 ya? 2000 start SD, 2006 lulus. Oke. Jadi kan belum ada HP ya. Jadi kayak tapi ada televisi. Tapi kita nggak bisa nonton. Iya. Soalnya pulang ke rumah ayah pasti nonton berita. Jadi kita nggak bisa setel channel. Jadi emang harus belajar sampai jam 8.30 sampai 9. Setelah itu baru rutinitas tuh? Iya, tiap hari. Kecuali Sabtu malam. Sabtu malam kan libur. Terus pas minggunya pagi ya ke kebun. Berarti dari ini udah kayak didiknya harus rajin, tepat waktu, disiplin, belajar gitu ya? Iya. Pinter nggak dulu? Siapa nih? Mas Fadil lah. Ya, SMA. Ya top 5 lah. Ya nggak pernah keluar dari top 5 lah SD SMA. Tapi ya banyak yang lebih pintar lah. Terus itu tadi, gimana bisa terpapar masuk UI emang kemauan sendiri atau orang tua ada pergerakan kayak kamu ini nah lucunya itu kan aku daftar metalurgi material. Aku itu nggak tahu dulu metalurgi material ini apa ya. Jadi kayak kita dapat jurusan kan dari buku kuning ya. Terus kayak di situ ada info universitas sama jurusannya gitu. Sama ada passing grade. Nah dulu si UI dan teknik metalurgi material itu kan dulu nggak ada sosialisasi ke daerah-daerah apalagi pelosok kan. Dari mahasiswa kadang ada ini. Pasti paling Jawa tuh. Betul. Nah aku taunya itu dari buku kuning. Terus lihat oh ini kayaknya peminatnya dikit nih, peminatnya jarang nih. Ya udah jadi kayak pernah lihat passing grade-nya juga? Iya. Nah, kenapa ke UI? Karena di universitas negeri yang ada di Jakarta kan cuma 3 UNJ, Negeri Jakarta, UI sama UIN gitu. UIN jurusan teknik nggak ada, maksudnya kayak nggak terlalu inilah. Terus kayak UNJ mostly ke pendidikan kan. Iya, betul. Nah, aku maunya ke sains dan engineering gitu. Nah, di UI ini kan coverannya luas tuh. Ada dari kedokteran sampai ilmu sosial kan ada semua. Biar UI. Makanya jadi kayak UI aja. Top lah. Nah, kenapa di Jakarta? Karena kakakku lebih awal, dia ikatan dinas di Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Di ikatan dinas terus ya udah aku kesana aja. Jadi lah kan udah ada paparan itu ya. Betul. Dan itu kemauan sendiri ya? Iya. Berarti awal milih sekarang material science lah ya? Oh dulu bukan sih ya. Metalurgi emang apa? Berarti apa ya tuh? Yang maksudnya yang paling dipelajari di metalurgi apa? Ini ya core-nya. Core-nya sebenarnya material science bukan? Logam. Ada 3 jenis lah. 1 logam, 2 polimer, 3 seramik. Itu ya pokoknya berkutat di situ lah. Tapi awalnya pas daftar itu nggak tahu belajar apa. Jadi emang. Tapi normal nggak sih kayak gitu mas? Anak SMA tapi, biasanya? Purely nggak tahu gitu loh kayak orang kan. Apalagi sekarang ya pasti udah bisa research lah ya, kayak mau ngapain nanti betul. Berarti dulu kayak blindly udah pilih itu aja gitu. Iya. Terus dulu masuknya lewat jalur aku apa? SNMPTN jalur undangan.
I see. Berarti emang raportnya bagus kan? Karena nggak pernah keluar dari top 5 tadi ya? Iya. SMA Apalagi SMA lumayan satu dua lah. SMA di mana? Aku SMA di Sulawesi juga, di pelosok gitu. Daerahnya? Daerahnya itu Entekang bukan? iya di Nerekang. SMA Negeri? Enggak, swasta. Awalnya swasta. 2 tahun. Oh, sekarang udah negeri. Enggak, masih swasta. Bahkan udah Awalnya. udah Awalnya. bubar kayaknya. Oh, udah. Udah, ya awalnya itu swasta 2 tahun, tapi kelas 3 pindah. Nah dulu kan ada aturan student yang di sekolah swasta nggak bisa pindah ke sekolah negeri. Dulu nggak boleh. Jadi aku nggak bisa pindah ke negeri dulu. Jadi kayak pas aku kelas 2 udah mau kolaps kan sekolah ini. Jadi ya mau nggak mau harus pindah lah, at least biar bisa ikut ujian dan bisa. Akhirnya pindah. Kelas berapa tuh? Kelas 3? Kelas 3, naik kelas 3. Pindah itu ya aku harus nyari negeri biar ntar juga bisa dapat SNMPTN dan sebagainya. Tapi nggak ada yang mau kayak sekolah-sekolah SMA negeri di kota-kota itu nggak mau. Akhirnya ke sekolah yang pelosok yang listriknya lebih pelosok lagi ya. Betul. Karena mau nggak mau buat Yes. ujian nasional juga kan habis itu. Di situ udah mulai ngekos. Terus dari Sulawesi terus merantau ke Jakarta mungkin karena transisinya lebih smooth karena kakak udah di sana kan. Apa totally ada ini juga kayak biasa kan anak apa namanya? Anak daerah ke Jakarta kaget nggak? Kaget lah pasti. Apalagi aku kan pertama kali naik pesawat. Pas ke Jakarta. Pertama kali naik pesawat dari pesawat. Makassar ke Iya. Makassar ya? Makassar ke Jakarta. Jakarta pertama kali. Terus enggak ya di ini doang diinfoin kamu kesini jadi kayak nggak tahu. Dijemput nggak sama kakak? Enggak sendiri. Enggak sendiri. Mantap. Terus disuruh ini naik nomor ini bus Kopaja dulu namanya kan. Dulu belum ada internet. Dulu Telepon. ada telepon. Tapi nggak ada internet. Nggak ada internet. Dulu kan Jadi ya sekarang kan enak, bisa Sherlock, bisa ini kan. Bisa maps. Dulu ya udah. Iya. Kamu sini gitu kan. Oh. Terus yang paling dikagetin apa dari budayanya, social life-nya yang dari daerah ke Jakarta? Pertemanan. Mungkin pas baru masuk impresi awalnya ya gedung-gedung tinggi itu kan di Makassar kan rata ke samping kan. Betul. Kalau di Jakarta ke atas semua. Infrastruktur lebih Terus wah ya. Jalan tol yang tiga tingkat itu wah. Gitu. Jangankan jalan tol, jalan bagus aja mungkin di daerah jarang kayak kan. gitu-gitu. Jadi wah ini luar biasa. Ibaratnya apa ya? Perbedaannya lah di Makassar aja kesetimpangannya betul. Jauh. Di Makassar aja ibu kota Sulawesi Selatan dulu nggak masih jauh lah dibandingin Jakarta. Tapi ya wajar sih ibu kota negara. Oke, terus kan tadi nggak ada knowledge sama sekali nih masalah material metalurgi. Terus 4 tahun ya? 3,5 tahun? 3,5 tahun sih sebenarnya. 3,5 tahun. Stay di kampus buat asisten bantu profesor. Habis itu lulus cum laude. Enggak. Banyak ngulang juga cuy. Banyak lulus juga. Susah. Tapi 3,5 tahun aja itu udah achievement ya? Iya, enggak banyak ngulang sih. Kayak ada lah 1-2. Cuma karena ya beda lah. Aku mikirnya dulu kayak nggak bisa dibandingin sih. Meskipun kita ranking 1, 2 atau top 5 lah di daerah, kalau ke Jakarta mungkin top ya tingkat level akhirnya pun masih bisa jadi setara kan. Jadi aku ke UI itu dengan aku mikirnya ya pasti bisa lah survive kan. Kayak ya udah biasa kayak gini-gini kan level knowledge yang kayak susah dan paling sama-sama aja dengan SMA. Tapi pas di UI ya kelihatannya improvement room-nya jadi gap-nya jadi bisa ini lagi. Jadi kayak aku ngulangnya itu semester 1, 2 itu setelahnya udah adaptasi udah lancar. Berarti satu tahun pertama adaptasi lah ya, cara belajarnya, betul. Cara ininya sama anak-anak kota. Betul. Iya. Nggak apa? Terus sempat minder nggak? Parah. Parah. Iya.
Apalagi dulu kan kalau ngomong kan masih bahasa daerah banget. Aku nggak pernah ke Makassar, stay lebih 1 minggu di Makassar nggak pernah. Jadi kayak Aksennya pure, masih kental banget ya. betul. Jadi kayak pure anak desa nih, terus kayak ke Jakarta tiba-tiba dengan ya sosokan inilah. Gue bisa nih rankingnya jadi ini jadi itu. Ya kadang di ini sih kayak orang-orang. Tapi ya, uniknya di UI itu kan emang kampusnya plural ya, majemuk. Jadi kayak dari seluruh Indonesia ada, jadi kayak nggak, meskipun beda tapi kayak nggak diintimidasi gitu. Cuma kitanya aja secara pribadi yang merasa kayak kayak Iya, minder-minder sendiri ya, kan. tapi dari lingkungannya sebenarnya nggak kayak intimidating gitu. Asik. Terus habis itu 3,5 tahun, tapi nggak langsung ini kan, nggak langsung S2 kan? Nggak. Lulus Aku stay di kampus, kerja sama dosen jadi asisten. Itu kita organize conference, terus nulis-nulis juga, eksperimen gitu. dulu biaya sendiri nggak Mas di UI? Enggak, aku beasiswa. Beasiswa apa tuh? Awalnya aku beasiswa, awalnya pas masuk itu belum beasiswa, uang pangkal. Oh, ini juga menarik sih untuk dicerita. Soalnya pas aku masuk itu uang pangkalnya 25 juta. Oke. Per bulan itu Tahun 2000? 2012. 2012, Ya. 20 juta tuh? 25. 25 juta? Iya. Uang pangkal 25 juta per Bagi orang daerah 25 juta tahun segitu Iya, coy. harus jual rumah, jual sawah itu. Oke. Terus? 25 juta uang pangkal, terus 7,5 per semester. Oke, UKT-nya. Betul. Dulu belum ada UKT. Itu Tapi dulu ada istilahnya namanya, beda ya? Iya, Bang. BOP. Oke. BOP berkeadilan. Oke. Awalnya pas diterima itu kayak, ya udahlah, nggak usah ngambil lah. Soalnya mahal. Duit dari mana Waktu kan? dapat pengumuman SNMPTN tuh kayak wah, duit udah kelihatan kan kalau daftar ulang segini gini gitu kan. Terus akhirnya yang memutuskan untuk Terus ambil kan aku kan apply juga di Paramadina. Ada program Paramadina Fellowship. Itu kayak beasiswa fully funded juga. Tapi swasta yang si Anies Baswedan dulu rektornya. Oke. Di Jakarta juga. Oke. Aku dapat di situ juga. Jadi aku tapi swasta. Oke. Terus aku mikirnya Jurusan? dulu jurusan teknik apa sih yang komputer IT. Oh iya. Jadi aku dulu mikirnya kayak ini aja apa ya. Terus akhirnya beberapa minggu setelah dapat pengumuman dari UI ini kita lihat lagi. Terus kayak ada keterangan di bawahnya rektor nggak akan ngeluarin student gara-gara masalah biaya gitu. Wih. Nah, jadi pas klik itu muncullah ada opsi BOP berkeadilan gitu-gitu. Terus aku apply, masukin berkas sebagainya. Jadi dari 25 juta turun. jadi berapa ya dulu ya? 5 juta mungkin ya. Oke. Terus yang dari 7,5 juta jadi 1,250. Oke, itu dari pemerintah atau Nggak, subsidi dipotong. silang? Ya, subsidi. Oh. Jadi dipotong dulu ininya uang pangkal. Tapi itu selama nanti berlakunya selama 4 tahun kan, nggak cuma awal aja kan. Jadi uang per semester jadi cuma 1.250.000 itu kan. Iya, harusnya 4 tahun ya. Cuma alhamdulillahnya aku di 3,5 tadi ya. Iya, dan alhamdulillahnya aku semester ke-2 ya, Pak, 3 gitu. Aku apply beasiswa lain gitu. Jadi kayak dapat. Itu beasiswa apa tuh? Aku apply beasiswa Kala Foundation. Oke. Jadi kayak dapat dulu 7 juta gitu Per bulan. per bulan. Itu semester. per semester di luar maksudnya itu untuk tuition fee juga dan untuk sisanya bisa buat ini kan, buat support. Iya, mereka juga cover tuition. Oh, itu udah di luar tuition fee 7 juta itu. Iya, di luar. Oh. Dan setelah 1 semester selanjutnya daftar lagi bidik misi jalur ini prestasi dapat lagi. Ya udah. Jadi dari semester 4 sampai selesai itu bidik misi. Berarti alhamdulillahnya mungkin orang tua keluar di awal aja ya, terus habis itu semester 2-3 Mas Fadil udah cari sendiri tuh buat ini. Itu masih dapat kiriman dari orang tua? Enggak. Literally cari sendiri ya? Iya. Mantap. Mentalitinya udah ini ya, dari awal udah kayak udah survive. Iya, ya karena gitulah susah juga kan di daerah. Berarti sekitar dapat 3 beasiswa kan? Yang kayak yang tadi BO
BOPB itu semacam subsidi silang Oke. doang. Jadi kayak ya dari 7,5 jadi 1,250 gitu. Itu diskon lah ya. Diskon. Diskon. Betul. Terus kalau beasiswanya 2 ya, Iya. si Kala sama Bidik Misi. Bidik Misi. Abis lulus kerja berapa lama? Habis lulus kan 1 tahun tuh di kampus Oke. Lulus 2000? 2016. Oke. 1 tahun sama prof sampai itu Riset. dulu kan nggak mau kerja ya. Aku nggak mau kerja dulu. Jadi kayak setelah lulus pengennya langsung lanjut. Oke. Jadi kayak pas aku udah tingkat akhir nunggu wisuda udah mulai les. Nah, bentar. Mau lanjut itu terpaparnya gimana? Maksudnya Ya pas kuliah sih. Jadi kuliah ya di UI-nya ini sendiri sih emang karena banyak senior kan. Terus kayak sering ikut lomba-lomba gitu pas kuliah. Terus dosen-dosen juga mostly lulusan luar negeri. Jadi kayak hal-hal environment-nya study, udah ini ya. betul. Buat study abroad itu gaungannya udah kuat lah. Jadi bukan hal yang kayak impossible lah. Jadi kayak hal-hal yang kalau misalnya kita lakuin insya Allah bisa dapat. Semester berapa tuh pikiran mau ini? Kan nggak semua mau study abroad juga kan. Kadang ada yang mau Betul, ada karir yang mau gitu. kerja. Semester berapa terpapar ini dan memutuskan kayaknya ini oke nih. Kayak buat semester study. 3 atau semester 4 gitu, tahun kedua gitu. Kan tahun pertama tadi adaptasi, Oke. nilai dan saya perbaiki nilai. Terus tahun kedua aku beberapa kali ikut conference gitu kan. Terus kayak ketemu mahasiswa-mahasiswa gitu, misalnya di Korea, Jepang, jadi kayak sharing. Akhirnya tergugah ya. Nah, tergugahnya karena keren atau emang tujuannya semulia itu kayak wah ini menuntut ilmu gitu. Kalau aku soalnya dulu kayak pengen wah keren nih gitu. Kan motivasi ini ya, apa namanya? Macam-macam ya. Betul. Dan nggak salah juga. Tapi kalau aku kayaknya emang mau ini deh, mau belajar dulu. Jadi kayak emang iya mau belajar. Kayak pengalaman dan ini mungkin bonus ya. Dulu ya. Pernah ngerasa salah jurusan nggak waktu di UI? Kan tadi nggak merasa salah jurusan sih. Tapi kalau berat pasti lah. Tapi Iya. kayak harusnya aku nggak di sini nih, nggak di metal nih. Ada perasaan ini kedokteran lebih cakep nih kayak. Tapi emang dari SMA suka biologi, kalau nggak suka biologi mah Enggak. Emang fisika matematika. Emang ke teknik sih sebenarnya. teknik. Oke. Iya. Oke, terus tadi apa namanya? Habis lulus gimana? Habis lulus, tahun aku kan 1 tahun ini sembari persiapin S2 kan. Jadi kayak emang nggak mau kerja, jadi kayak nggak apply kerja dulu. Jadi kayak kursus bahasa Inggris, nggak kursus juga sih, belajar di rumah, di kos-kosan bahasa Inggris, persiapan IELTS. Terus kayak minta rekomendasi, nyari-nyari kampus. Jadi kerjanya itu bangun pagi, langsung googling open vacancy di mana. Itu abis graduation udah proyeksinya udah mau, maksudnya dari dalam motivasinya udah kayak mau study abroad nih gitu ya. Betul. Dan ada tujuan negara spesifik gak dulu? Kayak negara impian nih, pengen kemana? Korea. Dulu Korea? Iya. Korea. Karena? Research based. Aku suka research, aku suka eksperimen, aku suka di lab lah. Itu mungkin bahasa sederhana. Jadi aku cari kan negara yang konsepnya research based. Jadi kayak nggak usah belajar lagi gitu. Kayak ngapain aku belajar semua yang nggak mungkin aku pakai semua. Yang penting yang spesifik, aplikatif. Betul. Langsung gitu ya. Aku perlu yang terlalu broad gitu ya. Aku dulu pas S1 kan belajar semua dari logam, polimer, dan metal. Ada beberapa topik yang nggak aku kuasain gitu-gitu lah. Jadi kayak nggak bisa dikuasain semua emang pada prinsipnya. Jadi habis waktu buat belajar. Jadi aku emang mau research base aja gitu. Suka meneliti kayak ngotak-ngatik gitu. Dan dulu masih KGSP nggak sih? Tahu nggak dulu? KGSP tahu, tapi nggak dulu kenapa ya? Kayak nggak pernah kepikiran buat daftar gitu. Soalnya dulu pas kuliah itu yang lebih terkenal itu beasiswa profesor. Oh, I see. Kalau di aku dulu karena mungkin karena Mas kan ada alumni, senior, dosen juga ini kan. Iya, betul. Jadi kalau aku dulu ya taunya KGSP yang sekarang jadi GKS itu. Dan selain itu juga paling yang taunya juga LPDP. Terus habis itu satu tahun ikut profesor sambil cari-cari beasiswa terus. Udah dapat beberapa, dulu daftar mungkin
UST, kalau tahu UST, ya mungkin kayak teman kita di KIMS banyak yang pakai skema UST. Itu dulu sempat daftar 2 kali dapat profesor udah di approve. Tapi pas di interview sama UST-nya nggak dapat 2 kali itu. 2000 kan kalau di UST kan 2 kali intake kan, fall sama springnya. Jadi dua-duanya dapat tapi gagal di situ dua-duanya. Gagal di interview ya. Terus akhirnya nyoba jalan lain nggak? Atau ke negara lain? Apa dulu masih kayak strict harus Korea nih gitu? Coba ke negara lain tapi masih yang research base kayak Taiwan, Jepang. Oh, masih Asia Timur ya? Iya, lebih tepatnya research base. Research base ya. aja. Soalnya sempat ke USA juga. Di USA kan, USA juga ya, coba. USA juga sempat masukkan berkas. Cuma kan dulu nggak masukin deh. Dulu kan harus bayar ya kalau S2 ya. Kalau masukin berkas di USA. Ya harus bayar. Ada terus biaya registrasinya, formnya harus bayar dulu emang berapa dolar gitu. Dan kalau ini ada tes GRE kan. Kalau ya suka teknik, betul. Kalau graduate social science, school. Tapi habis itu Mas kerja kan akhirnya? Nah, jadi pas ditolak di Korea itu ya siapin LPDP kayak berkasnya. Aku nggak pengen dulu LPDP. Sebenarnya nggak pengen ya dari awal ya. Soalnya itu kewajiban. Betul. Ada kewajiban yang harus terpenuhi setelah dapat beasiswa itu. Dan aku merasa kayak kayaknya jangan dulu deh ini beasiswa ini. Berarti LPDP opsi paling terakhir ya buat Mas Adil ya? Yang tadi kan udah kalau coba. Iya, di antara opsi beasiswa yang ada. Iya. Terus sampai akhirnya aku ini justru keterimanya di LPDP. Tapi pas aku terima LPDP kan udah dapat LOA dari Imperial, terus dari jurusannya apa tuh? Imperial aku nanoteknologi dan material. Terus di KTH Royal Institute, terus di Chalmers. Terus TU Delft di Belanda. Jadi aku dapat LOA di tempat itu, cuma si LPDP ini yang aku masukin itu TU Delft material science. Aku 2 kali daftar di TU Delft. 2018. Tadi kan aku 2017 kerja tuh Terus 2018 aku dapat LOA di jurusan Biomedical Engineering. Tapi di LPDP ku yang aku terima itu yang di cover? Enggak, yang disetujuin itu material science. Topik yang betul, di jurusan majornya yang di ini di approve material science. Betul. Akhirnya ya di postpone, jadi aku nggak bisa. Gimana dengan kampus-kampus yang lain tuh? Yang tadi, KTH? Nggak bisa juga. Aku udah, kalau di Imperial kan aku email si admission committee. Aku bilang aku dapat beasiswa ini, aku lagi upayain untuk di pemindahan di LPDP ada skema pemindahan jurusan gitu. Aku lagi upayain. Kalau di KTH Chalmers konsepnya sama, tapi mereka kan sistemnya satu pintu ya. Ada portal, jadi kayak agak susah lah komunikasi ke kampus langsungnya. Soalnya ada admission committee specifically yang jadi kayak si Imperial nggak bisa, katanya harus daftar lagi tahun depan. Si KTA nggak masuk dan nggak dibalas gitu. Jadi ya TU Delft dibalas, tapi dia juga bilang sebenarnya diundur tahun depan. Nah, aku ada 2 opsi nih kan, Imperial sama TU Delft buat tahun depan. Tapi aku mikir lagi kalau di UK itu cuma setahun. Iya, full time-nya setahun. Betul, dan itu study juga dan harus juga. Teman-teman katanya cuma 9 bulan doang yang effectively buat belajar. Selebihnya mungkin ya vacation, holiday season. Jadi aku mikirnya kurang ya? Iya, udah jauh-jauh ke luar negeri cuma berapa tahun, aku takutnya dari segi knowledge dan experience-nya kurang. Kalau sekedar ke luar negeri aja ya pasti gampang nggak sih? Tapi kalau dari segi apa yang kita dapat itu juga perlu kan? Terus akhirnya itu 2018 kan? Akhirnya milih untuk postpone setahun. Nah, itu aku baru apply kerja. Soalnya aku udah dapat pegangan kan LPDP nih. Udah ada. Itu berapa lama? Bisa LPDP postpone. Kan dapat nih. Postpone-nya berapa lama case kalau by case sih. Normalnya 1 tahun.
Tapi Oke. ada yang bisa 2 tahun, 3 tahun karena misalnya melahirkan atau enggak ada tugas negara gitu-gitu. Oh. Case by case. Tapi normalnya 1 tahun. 1 tahun nggak dapat kalau Mas kan bukan nggak dapat LOE tapi LOE-nya Beda jurusan. beda jurusan. Itu gimana? Sama aja 1 tahun juga? Apa ada pengecualian kalau gitu? Sebenarnya kalau aku bisa pemindahan jurusan di LPDP bisa langsung berangkat. Jadi kayak Iya, nggak perlu. tapi kan tadi di TU Delft-nya nggak bisa kan? Oh, sorry, di LPDP-nya nggak mau change majornya tadi ke ini kan, material science. material science. Akhirnya Mas postpone 1 tahun, terus apply kerja Iya. di Perusahaan steel manufacturing Oke. dan construction gitu. Oke, sampai tahun Sampai tahun 2019. Iya, sebulan sebelum berangkat 2019. Nah, Juli. sebelum banget berarti di antara itu juga intake di TU Delft ini lagi apply lagi. Di TU Delft, iya harus ngulang lagi, apply lagi. Dan akhirnya bisa dapat yang material Yang science. sesuai ini, sesuai jurusan. Sesulit apa sih dapat LOE dari ini TU Delft? Kalau master relatif gampang ya. Gampang. Iya. Selama ada Gampang ini. ya. Maksudnya yang penting basic requirement-nya terpenuhi. Iya. Kan ada motivation letter, study Betul. plan, Betul. terus recommendation, terus sertifikat bahasa Inggris. Nah, yang penting itu semua memenuhi minimal. Biasanya mereka pasang minimal ininya. Dan beda-beda tiap jurusan. Misalnya aerospace minimal IELTS 7, terus nilainya minimal sekian gitu. Kalau Mas dulu berapa? IELTS 6,5. 6,5. Oh, ini ya, Pak. di Threshold. threshold. Terus habis itu berangkat tuh ke Belanda 2019 2019. Agustus. Ini ya, apa namanya? Ekspektasi sebelum berangkat gimana? Kan kalau Belanda tadi kan apa ya? Prinsipnya Mas kan maunya research based. Nah, sebelum berangkat nih gimana? Udah research belum kayak oh ini research based juga atau gimana? Udah. Jadi kayak udah tahu ini mostly di kelas sama kayak S1 kurang lebih. Oke. Jadi kayak dulu ekspektasinya karena konsepnya kayak gitu ya udah mau nggak mau harus adaptasi dengan konsep kayak gitu. Dan meskipun se-strong apa idealisme kalau jalannya gitu mau gimana lagi kan? Dan opportunity-nya sayang banget buat dilewatin kan. Terus? Dan aku juga mikirnya Eropa itu banyak nilai yang nggak bisa kita dapatin kalau misalnya di Asia gitu. Misalnya culture kan totally different ya. Mungkin di Indo sama di Korea adalah beberapa culture yang kurang lebih sama kan. Masih sama Asia kan? Iya, kayak watak dan ya gitu, sifat-sifat yang berarti moralnya sama. idealisme udah agak turun tuh ya? Karena ya emang gimana maksudnya? Bukan turun sih, kayak lebih terbuka aja gitu. Kayak lebih open minded gitu. Oke. Soalnya banyak masukan, oh ini kayak gini, ini kayak gini. Habis itu berangkatlah ke Belanda. Iya. Di Belanda berapa lama tuh? 2019 aku balik 2021 akhir. Oke. 2022 awal Januari. Sekitar 2 tahun lebih dikit lah ya. Betul. Nah, dari pelosok Sulawesi ke Jakarta, culture shock dong. Nah, dari Jakarta ke Belanda culture shock lagi nggak? Wah jelas. Soalnya beda banget lah ininya. Culture shocknya ini tapi in a good way ya. Jadi kayak kalau tapi banyak ada juga yang yang nggak enak, ada juga yang. Jadi mungkin yang pertama mau cerita tentang culture shock yang kayak beda banget tapi bagus gitu. Kayak ada added value bagi diri sendiri. Yaitu ya misalnya kalau lingkungan di kelas atau pas kuliah itu jadi kayak nggak ada boundary gitu sama teman dan juga si profesor. Hubungan ininya sosialnya lebih nggak ada sungkan, betul. Nggak ada barrier yang kayak kalau kita kan aduh enak gimana ya kalau mau
minta tolong gimana ya gitu kan. Kalau di Belanda totally nggak ada kayak gitu ya. Dulu kan pas awal-awal kalau misalnya, dan mereka encourage kita buat sering nanya lah, diskusi pas kelas. Dan pas awal-awal kalau nanya pasti sir atau enggak prof. Itu kayak aneh gitu. Ini apaan sih? Kayak di Jakarta juga kelihatan dari apa namanya? Dari desa kan. Di Belanda juga kelihatan dari mana nih anak nih. Terus akhirnya pernah ditegur nggak? Nggak usah begitu gitu. Biasa aja ya. Nggak ditegur sih ya, tapi di sini tuh culture-nya nggak ada kayak hierarki antara bos dan yang ngingetin teman atau si prof yang ini? Profnya. Ya. Santai aja gitu ya, nggak perlu. Dan panggil nama kan? Panggil nama langsung. Misalnya Profesor Marcel saja. Marcel, I have some questions. Atau I have a question. Atau nggak pas ketemu di jalan gitu kan, Hai Marcel. Ya. Kadang juga kalau misalnya mau lunch bareng gitu, langsung ajak aja gitu. What do you have for lunch? Let's go together. Sebebas itu ya? Iya. Dan ya dari merekanya juga yang kayak ini culture mereka gitu. Jadi mereka kayak kadang kan orang merasa kalau digituin kayak merasa direndahin kan. Aku udah profesor, masa kamu nggak panggil ya. Tapi itu Asia banget sih Mas. Iya Asia banget. Asia banget sih itu. Terus abis itu ini nggak ada macam apa ya? Academic challenge di Belanda? Wah, kan tadi ada coursework juga kan di ini? Mostly coursework. Ya. Tapi dapat nggak research-nya? 6 bulan terakhir tesis. Berarti 1,5 tahun itu full kayak fokusnya main fokusnya ke coursework ya. Dan kita nggak bisa tesis kalau belum selesai kredit. Ya. Jadi kayak ada berapa ya? 130 kalau nggak salah. 190 dari 144. Jadi harus finish itu 90 baru bisa mulai eksperimen ke lab. Kalau nggak diizinin mulai tesis. Ada ini nggak challenge-nya itu kayak kan tadi ya di UI kalau aku udah inilah kayak akademik ininya udah oke lah di Indonesia kan, tapi kalau kan Mas kampus terbaik di Indonesia and then TU Delft bisa dibilang top universities lah. Itu ada ini nggak kayak budaya belajarnya, akademik ininya? Gila sih di sana. Di sana gila. Gilanya kayak ya gimana kayak jadi kayak ini mungkin lanjut dulu ya dari culture juga sebelum di sini ke akademik. Jadi di sana itu emang di encourage buat saling diskusi gitu, kayak ada ini terus kalau misalnya nggak paham gitu di kelas, lanjut di luar diskusi sama temannya gitu. Terus kayak mostly juga tugasnya kayak saling diskusi, jadi kayak nggak ada yang individual gitu. Jadi kayak biasanya buat tim, kelompok, terus kerjain. Itu biasanya kita diskusi. Terus kayak dulu pas aku di Indo, kesempatan untuk ngomong dan ngutarain pendapat itu minim banget. Minim. Di sana itu harus mau nggak mau. Dan itu kadang aku mikir, aku nggak bisa ngomong dulu pas di sana. Dalam artian kayak emang culture kita di Indo kayak ya mungkin aku juga secara pribadi merasa inferior kan. Mereka kayak wah gila dari segi knowledge-nya dan apa ya, cara ngomongnya juga kayak udah communication skill-nya udah kayak udah terasa banget gitu. Nah itu yang beda gitu. Kalau di kita kan kayak, apalagi aku yang dari kecil yang selalu ngikut dengan dengan sistem yang hierarki. Satu arah kan. Ya betul. Kita nggak bisa ngasih opini gitu. Kadang kita tanya aja, kamu nggak dengerin tadi gitu kan. Padahal kan itu sih. Kayak gitu. Jadi berapa lama tuh harus ini? Terus sempet ini nggak, aduh kok nggak bisa ya aku? Iya, apalagi pas aku kalau ngambil kelas yang project based dan juga hitung-hitungan matematik dan sebagainya, oke lah. Tapi di TU Delft kita juga ada kelas etik, kelas filosofi gitu. Nah itu tiap kelas itu harus diskusi gitu. Jadi misalnya ada kasus
ini gitu, menurut kalian siapa yang salah gitu, misalnya kecelakaan Apollo sekian gitu, ada ini, terus ada engineer, ada sebagai kepala divisi ini, terus dibagi perannya kan, menurut kalian siapa yang salah gitu. Ya kalau dapat peran kita harus ngomong kan, bela diri kan, wah itu kayak aku kadang merasa wah kok aku nggak. Nah itu kayaknya kurang tuh Mas di Indonesia. Betul, kayak kita nggak ada kayak ya itu kan mungkin mereka dari udah dari kecil, dari SD, SMP, SMA udah di-build cara kerjanya kayak gitu. Jadi real life apa nih ya, challenge-nya apa, mereka harus try to cari solusi juga gitu. Critical thinking-nya jadi ke asah. Berapa lama tuh ini? Apa? Kayaknya satu semester? Satu semester sampai 2 semester lah. Lumayan lama dulu beradaptasi dengan itu. Pastilah. Itu bawaan dari lahir kan tiba-tiba switch gitu kan. Dengan bahasa yang berbeda bahasa juga berbeda kan. Dan itu adapting prosesnya lumayan. Tapi untungnya teman-temannya supportive ya? Iya, supportive. Tapi kan kita dan aku juga mau nggak mau harus bisa ngejar ini mereka. Jadi kayak aku biasa kadang ngajakin teman yang foreigner, ayo ke ini ke makan bareng atau enggak jalan bareng gitu. Biar aku juga bisa express ini kan. Sambil latihan juga kan. My opinion ya. Itu beda sih. Jadi kayak feeling inferiority yang sejak lahir sampai bisa dibilang sampai satu lah. Yang nggak bisa mengutarakan opini dengan bebas atau enggak dengan leluasa, tapi tiba-tiba di sana nggak ada itu. Kayak kalau emang student gak setuju sama profesor dibantah, jadi kayak nggak takut gitu. Even nanti bantahnya terlepas bener atau enggak, yang penting ngomong dulu kan. Betul. Dan kadang kan kita mikir pas di Indo kalau mau nanya kan takut banget ya. Takut banget sumpah. Soalnya dulu udah pasti disalahin Mas. Iya Rata-rata gitu soalnya. Atau enggak ya disalahin, kamu nggak ini ya, nggak berarti. Kamu nggak merhatiin ya. Iya. Padahal sebenarnya gurunya bisa jadi nggak tahu ya jawabannya. itu kemungkinan besar itu sih kayaknya. Jadi kayak ya itu sih, aku dilatih di situnya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang mengganjal dan kurang jelas, udah nanya aja, nggak usah takut gitu. Itu satu. Terus masuk ke academic challenge yang tadi pertanyaannya. Karena di sana itu ya tadi juga disebutin kalau salah satu top ya di Belanda ya top, kalau engineering nomor satu. Dan di Eropa mungkin top 10, top 5 lah. Bahkan yang beberapa jurusan yang top 2-3 di dunia. Nah, akademik dan kurikulumnya itu emang konsepnya itu nggak berdasarkan textbook. Tapi ya, maksudnya pas ujian. Kita kan tiap kuarter ujian tuh. Tiap 3 bulan ujian akhir semester. Ujian akhir buat dinilai di transkrip. Jadi pas kelas itu si dosen jelasin bla 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 gitu. Terus kita yang ini lengkapin. Jadi kayak ada ada proporsinya. Jadi kayak self study 20%, ini sekian persen, di kelas sekian persen, teamwork dan diskusi sekian persen. Dan itu beneran kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada self study, nggak bisa isi di exam. Dan mostly pertanyaan di exam itu bukan yang ada di textbook completely ya, tapi ya kombinasi dari itu, apa yang diomongin pas di kelas, apa yang ada di textbook, dan apa yang dari diskusi dan project. Benar-benar komprehensif. Kalau di kita kan mungkin masih kayak ya textbook lah ya. Iya, jadi kayak sangat textbook. Betul, dan gampang nyontek kan. Jadi kayak bisa nyontek banget karena bisa nyatat, terus kayak bisa buka buku. Jadi ketahuan, oh ini pasti di buku ini halaman ini. Betul. Berarti bisa, maksudnya sebagai student banyaklah ruang improvementnya dia, dan itu bisa dinilai gitu. Nggak kayak kadang kan kita kalau di S1, kalau setahu ya di S1 di Indonesia tuh ya udah, kalau kamu nilainya segini, maksudnya kemampuannya mungkin nilai nggak ini kemampuan dia karena tadi textbook. Tapi kalau ada kayak opini-opini yang bisa ini kan bisa nambah value dia. Jadi ketahuan kalau dia self study-nya oke, ya berarti nilainya bisa ini. Lebih objektif lah ininya, penilaiannya. Tapi so far ini selama 2 tahun enjoy ya
Enjoy banget. Dalam artian karena emang hal yang baru kan. Jadi 2 tahun itu ibaratnya Excited ya? waktu yang pas lah untuk explore hal yang baru, terus kayak excitementnya masih full gitu sampai 2 tahun itu. Jadi kayak banyak hal yang bisa dieksplor dan totally different. Berarti tapi emang dari awal berangkat ke Belanda ekspektasi untuk kayak yang akademik masih belum ada ya. Jadi kayak atau emang Ini udah masih kayak akademik gimana? kayak nanti bakal susah nih kuliahnya. enggak. Berarti emang zero expectation ya. Iya, zero expectation. Apa aja nanti udahlah. Aku kayaknya pas berangkat ke sana, aku kan tipikal orang yang suka catat ya, goal-goal gitu. Jadi kayak dulu pas ini. Masih ada ini, aku catat sebelum berangkat nih. Ini pas di bandara, bismillah, target TU Delft 1 lulusan terbaik Delft, ada minimal 1 paten, terus saving minimal 10.000. Ini nggak ada yang kecapai. Iya, tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada ininya. Kayak ini ya, bukan to-do list, kayak bucket list lah. Ekspektasi, tadi kan ngomongin ekspektasi, itulah ekspektasinya. Tapi di sananya itu secara detailnya, aku belum ada gambaran. Pas di sana nyampe, wah ternyata susah ya guys. Itu susah. Jadi nggak bisa, tapi ya penting aku tetap keep biar. Tapi kalau tadi kan akademis ya, kalau dari sisi sosialnya di Belanda, Indonesia, ininya apa? Sosialnya. Banyak orang Indonesia nggak sih mas di sana? Banyak. Lumayan. Temenannya gimana? Portion temenannya Mas Fadil, pertemanan. Di sana kan ada PPI ya. PPI itu kadang selalu ada acara aja gitu. Tiap 2 minggu mungkin sekali atau enggak seminggu sekali ada juga. Nah aku kalau olahraga itu biasanya aku ikut 2 di kampus, ada UKOR, unit kegiatan olahraga, sama di PPI itu. Nah untuk sosialnya sebenarnya kalau main biasa gitu sama orang asing gitu, foreigner yang dari beda negara. Tapi kalau misalnya yang kegiatan-kegiatan misalnya halal bihalal ya gitu. Oh iya, yang kayak gathering. Betul. Ya, yang acara PPI lah. Soalnya juga dulu bagian dari pengurusan, jadi harus in charge juga. Gitu. Nggak ada masalah di sosial ini. Maksudnya nggak ada kesulitan, bukan masalah. Sosial nggak masalah sih. Dan justru mostly kan pendatang juga kan dari Meksiko, Thailand, India, melting pot lah ya. Prancis. Jadi kayak karena banyak foreigner, mereka juga butuh orang kan. Ibaratnya biar nggak kesepian kan. Mereka nggak ada keluarga di sana, jadi mau nggak mau sama-sama butuh untuk socializing, jadi lebih enak ini ya membaurnya ya. Tapi orang sana sendiri native-nya ini nggak tertutup nggak? Native-nya lumayan tertutup sih, karena mereka kan ada circle sendiri kan udahan. Jadi mereka pasti kalau weekend susah diajakin keluar, soalnya mereka sama keluarga dekat kan rumahnya. Kalau yang ini perantau kan pasti cari teman kan. Betul. Kalau ini pernah dapet ini nggak kayak nggak sampai ekstrim ke rasisme sih, tapi kayak perlakuan yang nggak sama gitu. Whether dari kayak let's say simple aja lah, kayak kita ke restoran gitu, pernah nggak kayak ini imigran nih gitu? Enggak sih, kalau yang aku rasain enggak sih. Soalnya emang Belanda itu majemuk banget, kayak banyak banget dari luar ini. Mungkin kalau di Jerman ya sering dapat cerita juga sih dari teman, katanya banyak yang nggak mau pakai bahasa Inggris lah. Tapi Belanda itu mostly udah seribel itu ya, udah kayak banyak orang dan mereka udah terbiasa juga. Berarti bisa dibilang ini nggak S2-nya seamlessly, lancar-lancar aja atau? Lancar sampai pada akhirnya tesis. Tesis itu lumayan berat sih, soalnya COVID kan dulu. Kayak eksperimen. 2020-an ya? Iya, 21. Masuk di Belanda itu bulan Mei 2021. Itu aku pas di tengah-tengahnya lagi nyiapin tesis. Oke. Jadi lumayan inilah,
terganggu. Soalnya pas awal-awal itu lab harus ditutup. Jadi ada 1-2 bulan itu nggak boleh eksperimen, harus tutup. Kalau dari LPDP sendiri ini nggak mas, apa kayak beasiswa yang di ini leluasa nggak? Di cover. Nah itu harusnya kan aku LPDP harusnya lulusnya bulan Agustus ya, 2021. Oke. Itu setelah itu aku harusnya nggak dapat support lagi. Cuma baiknya LPDP dulu pas ada COVID, dia ada skema itu perpanjangan. Jadi yang terdampak COVID. Jadi aku lampirin lah semua. Labku tutup segini, terus kayak material yang aku order nggak bisa masuk karena shippingnya bermasalah. Terus aku lampirin, kirim ke LPDP, minta izin untuk extend 3 bulan. Extend 3 bulan berarti dari Agustus, September, Oktober, November. Ya, aku sidang 22 November. Oke. Selesai. Itu masih dapat living cost, living allowance. Dan itu cukup ya? Cukup banget. Cukup banget ya? Bisa saving setengahnya. Iya. Dan ya kalau mau cukup enggaknya itu sebenarnya tergantung gaya hidup juga kan. Iya. Tapi untuk mahasiswa single S2 itu pasti sangat amat cukup ya dengan rent dan living cost yang kalau kita kan kayak wah Eropa pasti mahal gitu kan. Tapi alhamdulillahnya untuk dari LPDP cukup banget kok. Lebih malah. Kalau S2 ya. Kalau S3 mungkin ya agak susah mungkin. Bahkan ada beberapa teman yang harus sambilan kayak delivery koran gitu. Part time ya. Part time. Terus abis itu selesai balik ke Indo dulu atau langsung ke Korea? Enggak, balik ke Indo. Balik ke Indo. Ya. Nah, kan kalau LPDP kan ada kewajiban balik dulu kan. Terus habis itu Mas Fadil? Nah, awalnya itu pas aku kan pengennya di TU Delft aja dulu. Oke. Lanjut S3 gitu. Oke. Cuma pada saat itu aku topiknya perovskite solar cell. Oke. Nah, di TU Delft itu terkenalnya silicon based solar cell. Iya. Jadi mereka baru mau rintis perovskite. Oke. Jadi dulu itu aku tesisnya kerja sama Department of Chemistry di Applied Science, Faculty of Applied Science. Jadi aku harus ke lab mereka untuk eksperimen. Soalnya mereka yang punya equipment, tools untuk membuat perovskite dan di labku nggak ada. Tapi itu pun belum bisa buat device completely jadi solar cell, cuma kayak perovskite filmnya tok. Jadi aku setahun, makanya tesisku itu fokusnya di satu layer doang, bukan complete full device. device, jadi nggak ada efisiensi gitu. Jadi aku pas lulus itu nanya ada ini nggak S3 gitu ke supervisor. Oke. Tapi belum ada project pada saat itu. Jadi kayak karena emang baru dirintis dan pas aku pertengahan sebelum lulus ada orang baru nih. Karena aku telat juga mungkin ya bilang ke ini supervisorku kalau aku mau lanjut. Jadi pas pertengahan ada orang baru dari luar, dari Cina yang ngambil posisi spotnya Mas PhD. Fadil. Bukan spotku juga. Enggak, maksudnya kalau sumpah Mas Fadil lebih awal bisa jadi spotnya Mas Fadil kan itu. Apalagi kan udah paham, maksudnya kayak. Tapi dia sempet nawarin nggak? Hah? Nawarin nggak? Enggak. Nah nawarin. itu tuh kadang kita juga harus proaktif kan. Betul harus ngasih tahu di awal. Nah orang Indonesia tuh kadang itu kayak kita nunggu ditawarin. Iya. Kadang inisiatifnya kurang. Padahal kalau mungkin ini udah DNA mungkin Mas itu. Iya. Sama saya juga gitu kok. Itu yang agak agak susah diubah sih. Terus habis itu bisa sampai S3. Nah akhirnya itu pas selesai tesis defense segala macam nggak ada posisi yang available, ya udahlah aku izinkan sekalian minta rekomendasi letter gitu. Aku diarahin ke Jerman dulu, dia ada supervisor di Jerman. Oke. Dia ngasih rekomendasi, aku sih yang nemuin. Ini ada info nih, terus aku diskusi sama dia kan. Terus oh iya dia supervisor aku ini, nanti aku kasih rekomendasi. Oke. Terus ya udah aku balik, berkas sudah masuk nih, tinggal nunggu pengumuman. Oke, tadi nyampe ke submit berkas ke Jerman kan? Iya. Terus itu posisi udah di Indonesia? Belum. Aku terus belum. Setelah sidang
Aku kan November 22 sidang tuh. Setelah itu aku belum balik. Jadi kayak masih, karena flight juga masih susah. Ya, masih COVID dulu masih terbatas kan. Jadi aku 1 bulan Desember full di Belanda masihan. Oke. 2022. 21. 21 sorry. Iya, 2021 masih di Belanda. Dari situ aku udah fokus apply sana sini lah di beberapa negara. Oke. Dulu prioritasnya tetap Eropa sih. Jadi kayak apply sana sini. Ada yang udah sampai di interview, ada yang berkas doang di reject, terus ada yang nggak di Google Samsek. Biasa lah itu. Iya, part dari ininya lah. Part dari journey. strugglingnya. Sampai akhirnya pada bulan Januari 2022 awal Oke. masih belum ada. Ya udahlah, aku mikirnya balik aja gitu. Soalnya LPDP juga kan maksimal 1 bulan setelah lulus harus kembali kan. Ya udah aku balik aja dengan asumsi ya udah ntar aku lanjut di Indo sembari kalau nggak dapat ya udah mengabdi gitu. Dulu opsinya apa mengabdinya? Tapi pas itu dia pas sesaat sebelum selesai itu tiba-tiba ada peraturan Kemenristek Dikbud kan yang peneliti itu nggak boleh lulusan S2, harus minimal lulusan S3. Makanya ada beberapa institut yang ditutup kan, kayak Eijkman dan sebagainya, dan ininya di PHK karena emang nggak memenuhi kualifikasi. Jadi kayak aku mikir, wah susah juga nih mau apply di LIPI lagi. Mau ke perusahaan juga sayang juga kan. Jadi kualifikasi yang udah segitu. Iya, jadi pas balik itu aku tetap lanjut apply sana sini. Sampai akhirnya, dapat akhirnya ke Korea kan. Long story short ke Korea kan. Dapat infonya ke Korea dari dulu random sih. Jadi kayak aku kan pas apply PhD itu nyari semua sumber yang bisa dimanfaatin lah, dari LinkedIn, Twitter, dan website-website. Itu aku dapat info bulan Mei tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Oke. Masih ingat tanggalnya? Iya, jadi lumayan lama lah dulu aku daftar. Terus dapatnya dari LinkedIn, salah satu teman atau senior metal yang share di LinkedIn-nya, ada yang posting. Terus ya udah, kualifikasinya apa, topiknya apa gitu, optoelektronik material gitu. Terus aku cocok nih kayaknya. Ya udah aku email, iseng-iseng email. Tiba-tiba besoknya langsung diterima. Congratulations. Nggak ada seleksi apa-apa, cuma literally seleksi berkas aja. Nggak ada. Itu aja mah nggak tahu di berkasnya diseleksi apa. Betul, aku aja ragu dibaca nggak sih ini. Jangan-jangan sepi peminat dia. Iya. Tapi aku dapat cerita ya bocoran. Jadi dulu pas aku daftar kan ada banyak ya, ada 5 apa 6 gitu. Oh, kandidat. Jadi dulu aku katanya teman di kampus, ini nggak usah langsung di ini aja. Yang lain ada seleksi screening dulu. Pas aku apply, udah ini langsung aja. Karena kan emang kualifikasinya Mas Fadil kan emang kayak TU Delft dari kan, luar, terus nggak perlu dilakukan lagi lah ininya. Yeah. Terus akhirnya bulan apa tuh? Agustus Agustus lagi. Selalu tanggal yang sama bahkan. Oh ya? Aku selalu 17-an di pesawat. 2019 Agustusan di pesawat ke Belanda. Enggak lah. Iya, aku ke Makassar. Maksudnya kirain berangkat. Enggak. Aku 27 atau 20 aku 1 minggu di Jakarta. Jadi kayak selalu. Pokoknya dari proses pemberangkatan itulah selalu. Dari S1? S1 lupa udah. Tapi S2, S3-nya? S2 yang paling jelas Agustus tanggal segini. Tapi emang proses intake kan emang... Iya. Tapi kan kalau di Korea emang ada 2 kan, spring sama fall kan? Iya. Tapi ini ya, abis itu ke Korea lah kita. Kebetulan kita ini datang di waktu yang sama. Aku Agustus 20 berapa? 25 flight. 25 aku lupa Mas. Kamu duluan 2 hari kalau nggak salah. Iya, Mas Fadil 27, aku kayaknya 25 deh. Iya. 25 nyampe. Dulu kamu yang jemput kami kan. Betul. Nah, informasi aja kita di satu lab
yang sama di Korea Institute of Material Science. Di kampus yang sama tapi beda academic advisor. Dulu kamu tahu infonya dari mana? Kalau aku dulu, jadi aku dulu dapat info dari temanku yang di China. Nggak tahu gimana temanku di China ini dapat vacancy ini. Bisa sampai sana ya? Terus akhirnya di share ke. Dulu aku kayak sama teman-temanku bikin grup kayak scholarshipers gitu. Jadi kayak orang-orang yang pengen ini. Kan kalau di aku politeknik kan jarang banget kan maksudnya. Jadi ada 1-2 orang yang di Cina ini dari politeknik. Satu dulu double degree dia. Jadi sama, okay. satu angkatan sama aku. I see, Tapi dia tahun ke-3 dia ke China, ke Shandong. Terus aku dulu juga aku apply banyak kan. Terus ada itu pamflet itu, terus ya udahlah ini. Dan itu sebenarnya harus di specifically ya bilang mau master aja atau master PhD. Integrated. Aku waktu itu tembak aja udah nggak baca ini, soalnya kan Korea bukan prioritas aku kan. Aku dulu prioritasnya ke Europe kan. Akhirnya apply situ, terus 2 minggu dapat undangan interviewnya kayaknya ya cuma ngetes bahasa Inggrisnya oke enggak, habis itu oke. Tapi mau dulu ya gitu. Ketahuan nggak berapa orang yang diseleksi tuh? Dan dari mana aja? Enggak. Oh, pas interview nggak kelihatan listnya? Sama sekali enggak. Cuma mau apa enggak. Terus kayak aku ditanyain ini biaya awal di cover sendiri dulu, mau enggak gitu aja sih. Dan interviewnya kayak mau ya gitu aja. Kayak mau ya gitu. Justru mereka nanya ya, mau ya. Makanya. Terus kayak aku udah kayak presentasi ini kan apa namanya? Kan suruh perkenalan diri kan. Terus tapi aku langsung hajar aja jelasin tesisku. Waktu S1. Tapi kayaknya bapak Prof Changku itu nggak butuh sebenarnya, kayak cuma mau tahu aja gitu. Nanti kamu fabrikasi device gitu. Sure gitu. Mau ya gitu. Kayak gitu dong. Sesimpel itu. Padahal aku udah nervous banget. Iya. Oh gitu. Tapi ada interview ya? Masih iya. Ini Soalnya di lab aku dulu ada history bahasa Inggrisnya kurang. Jadi profku kayak pengen make sure kalau communicate-nya oke gitu. Itu aja mungkin. Terus ya kita satu lab, satu kampus, tapi saya master, lulus insya Allah tahun ini. Mas Fadil tahun kedua. Yes, tahun kedua. Jalan ketiga ya? Iya kan? Jalan ketiga kan? Iya, aku kan tahun kedua bulan depan masuk tahun ketiga. Berarti udah, dan coursework udah selesai? Udah. Sekarang PhD candidate. Ya. Nah, udah. Tadi ini masuk chapter di Korea nih. Oke. Dari Sulawesi, Jakarta, terus Belanda, balik lagi ke Asia. Ini literally negara yang Mas dulu impikan kan? Bukan, ya maksudnya ya, dulu. Karena belum tahu Korea itu kayak gimana. Betul. Nah, terus ekspektasinya pasti udah ada dong kalau ini. Enggak juga. Oh enggak, pas aku lulus S2 kayaknya Korea udah nggak masuk ini lagi, nggak masuk list lagi. Karena udah terpapar ya. Ya terbuka. Ternyata di dunia ngapain aku ke Korea lagi, ke Jepang lagi dengan sistem kayak gitu. Nah, jadi kayak apalagi PhD kan di mana-mana sebenarnya udah research based. Jadi kayak udah nggak ada kuliah. Betul. Jadi PhD ya, di Korea atau di Eropa atau di mana pun konsepnya harus riset udah. Jadi aku mikirnya ngapain ke Korea lagi. Jadi kayak dulu emang daftar di sini iseng-iseng doang. Betul. Terus ininya ternyata setelah ini berjalannya waktu, ininya let's say dari akademik, kita bahas akademik dulu aja. Gimana nih, maksudnya apa? Gini kan, oke, dari pertama bahasa lah. Bahasa udah pasti susah kan. Oh ya betul. Di sini main bahasa Inggris nggak se superior itu kayak di Belanda. Belanda mau kemanapun pakai bahasa Inggris bisa kan. Di sini bahasa udah beda. Nah, lecture-nya dalam bahasa apa kalau di sini? Lecture-nya nggak jelas. bahasa Korea. Bahasa Korea. Ada yang mungkin pakai bahasa Inggris. Enggak ada. Oh, kalau aku masih dapat. Aku ya ada 1-2 gitu. Dan tapi mostly kelasku
buat presentasi terus presentasi, buat slide terus presentasi. Jadi ke presentation. Kita dengerin presentasi orang Ya, berarti kan? yang kelas kayak face to face dan mereka ngasih Lecture? lecture itu Korea. ada juga tapi Korea. Iya sih, Ya. mostly Korea sih. Tapi slide-nya bahasa Inggris gitu. Nah, bahasanya beda kan? Ya. Kemampuan menyerapnya gimana? Ini apa? Sebaik atau seburuk apa? Menyerap ininya apa namanya? Ilmunya. Ilmunya di sini. Aku dari sebelum kesini dan bahkan sebelum kuliah di Korea aku udah ini kayak udah cukup ilmu dari, maksudnya aku nggak terlalu ngejar ilmu. Aku udah tahu kan kalau paling bahasa Korea satu susah aku mengerti. Jadi aku nggak ngasih effort lebih lah untuk belajar lebih jauh gitu. Terus yang kedua jurusanku alhamdulillah linear kan dari S1 S2 sampai sekarang. Jadi kayak topiknya kurang lebih sama lah. Jadi kayak udah ada percikan-percikan ilmu itu sebelumnya gitu. Jadi kayak nggak terlalu baru banget gitu. Atau kalau misalnya aku mau perdalam lagi, aku udah tahu aku harus cari di sini. Udah bisa self study lah ya. Betul. Jadi kayak emang aku ekspektasinya nggak bisa dapat banyak dan nggak mungkin dan nggak bisa dapat banyak dan nggak mungkin dapat banyak juga dengan konsep pembelajaran kayak gitu. Bahasa Korea terus kayak Jadi backgroundnya kita nggak ada yang bisa bahasa Korea sama sekali ya. Iya. Kecuali kalau yang mungkin GKS kan ada kelas pembelajaran 1 tahun bahasa Korea. Kalau kita literally udah nggak bisa menyerap apapun dalam bahasa Korea, nggak bisa. Jadi kayak itu. Terus abis itu sekarang udah research base kan. Ada ini nggak ada kan dulu S2-nya kan kayak kuliah kelas dan 6 bulan terakhir riset kan. Betul. Tapi sekarang udah langsung riset base nih. Literally apa yang Mas Fadil mau nih? Ya. Ada ini nggak ada apa ya, adaptasinya nggak terlalu lama kan? Karena Mas Fadil setahun pertama udah publish paper kan? Iya, tetap ada. Ya mungkin adaptasi dari kerjaannya enggak sih, tapi maksudnya dari lingkungannya kan tetap baru kan. Jadi kayak orang-orangnya kita harus pahami dulu, bos kita siapa, terus kayak apa aja yang bisa scope kita kerja di lab, kayak ngapain, bisa nggak sih kita langsung terobos sana sini nguji ini nguji itu. Itu aku adapting dulu di awal-awal kayak tahu. Dan ya pasti tempat baru ada adaptasi kan proses. Jadi ya gitu. Terus totally beda banget kan habis yang se-open itu. Betul. Di Belanda terus balik lagi ke lingkungan yang hierarkinya bisa aku bilang malah hierarki di sini lebih strict daripada di Indo sih. Lebih parah. Lebih parah sih di sini. Ingat gak dulu pas kita baru datang terus disuruh self introduction slides kan, presentasi berapa menit lah. Aku dulu dengan santainya aku presentasi, gayanya masih gaya Eropa kayak, kan, dan itu sebenarnya nggak salah juga menurutku. Iya nggak salah sih, tapi aku pas ingat-ingat, dulu pandangan mereka apa ya pas aku presentasi kayak gini. Aku kan dulu ngomongnya ya guys, halo guys, ya gini-gini kan, jadi kayak nggak, aku bahkan menganggap mereka itu ya aku dulu kayak coworker, jadi kayak nggak segan dan nggak sungkan lah ke mereka dulu, soalnya kayak aku masih fresh dulu dengan culture yang rata gitu, kayak nggak ada ini vertical nggak ada level lah, pokoknya. Semuanya sama. Jadi awal-awal itu masih ini, tapi makin kesini malah makin balik lagi ke budaya Indonesia. Jadi kayak aku kayak dipaksa untuk menerima keadaan kalau kamu itu di bawah levelnya, belum bisa nganggap kita terlalu kuat hierarkinya. Betul. Jadi kayak balik lagi secara nggak bagus sih bagi personality sebagian orang ya, kayak di push, kayak kamu ini masih belum layak, belum selevel sama kita, jadi kayak belum bisa bersuara, belum bisa beropini. Iya, itu nggak enaknya banget sih. Aku kadang merasa juga kayak gitu, jadi kayak kadang udah mulai merasa takut untuk express opinion kan di mereka. Ini itu yang sih. Kayak ini kenapa sih aku ini? Aku aja karena culture. Jadi, konteks saja dulu kita waktu pertama
datang kita disuruh kayak self introduction, Iya, presentasi, terus apa yang dilakukan sebelumnya, kayak kalau let's say di masternya Mas Fadil tesisnya apa, aku tesisnya apa, ya sebatas mereka mau kenal aja. Dan apa ya, mirip sih, Korea tuh terlalu formalitas juga sih kayak di Indonesia. Kayak dulu kan mau ngapain, maksudnya mungkin mau tahu background kan, tapi kayak in the end of the day kayak banyak kan kayak hal-hal yang seharusnya kayak kita presentasi tapi kayak nggak ada ujungnya gitu, nggak ada feedback, nggak ada ini. Betul. Terus tapi ada maksud dibaliknya nanti, nanti kita karena kita udah ada bukan celebration juga, kayak penerimaan kamu, and then let's have a dinner or something. Walaupun sebenarnya nggak perlu presentasi juga gitu. Kalau mau presentasi ya udah kasih feedback. Terus apa? Kamu lebih cocok di sini. Ada arahan lah. Kadang kita nggak dapat kayak gitu kan? Iya. Jadi kayak satu arah lagi gitu. Formalitas doang kan sebenarnya. Itu sih yang ya kalau aku kan emang apa ya? Start dari nolnya kayak gitu kan, Mas. Kalau Mas Fadil kan udah ada background di Eropa kan. Iya, Kalau aku ya masih inilah, masih apa ya, ngikutin kayak air ditaruh di wadah apapun masih ngikut lah. Bentuknya. Kalau Mas kan udah semijal kan, jadi kayak harus adapting lagi nih. Iya, tapi aku dipaksa lagi ngikutin culture mereka ini yang agak kadang stressing dan lumayan ini sih. Nah, bisa dijelasin nggak apa ya plus minusnya aja sih, kayak hubungan, kan tadi kita udah ngomong hubungan di Belanda Ya, kayak se-fluid horizontal itu. gitu. Ya. Kalau di Korea, Wah, bos itu adalah raja, supervisor adalah raja. Ya itu, mereka itu mungkin kita bisa ngomong kasual sama mereka pas mereka lagi mabuk aja. Kalau nggak mabuk ya pasti ada perasaan takut. Dan aku kadang mikir kenapa ya kadang takut dulu, padahal kayak entah kenapa kayak aku dulu yang di Indo kayak di ini lagi gitu, dengan dibangkitkan lagi ya. dibangkitkan lagi, padahal kayak pas di Belanda udah kayak Mentalitasnya padahal udah iya, bagus. kayak nggak pandang level itu, bukan maksudnya posisi ya, bukan indikator kalau misalnya Capable. iya atau enggak, bukan indikator kalau misalnya kami itu lebih superior dari aku ya, kenapa harus minder. Tapi ke Korea ini makin kesini makin kayak ya karena culture dan sistem mereka yang kayak gitu kan. Ini sih side negatif side dari Korea ini. Tapi kalau dilihat dari scope yang lebih gede, emang kalau ada hierarki berarti tujuan dari goalnya bisa lebih terarah kan. Kalau let's say kalau sekarang kan mungkin tujuannya project aja, ya udah pasti karena kita ngikutin komando satu nih, ya udah pasti arahnya ke sana dari scope yang lebih gede. Tapi kan kita sebagai individu kan juga mau berkembang, terus ada value yang kita mau buat kita berkembang lagi, itu kadang nggak dapet kan di situ. Iya, itu sebenarnya ya itu minusnya yang kedua itu. Jadi kita nggak bisa berkembang lebih luas gitu. Nah, Soalnya ada rel, kamu relnya di sini ya, nggak boleh keluar rel. mungkin kalau yang nonton mungkin nggak apa sih itu. Jadi gini, di Korea itu kayak kalau supervisor bilang do this job kerjain satu ini, nah kita tuh specifically harus ngikutin apa yang dia mau. Kita kayak ruang buat geraknya tuh kecil banget, kayak kita nggak bisa bikin variasi. Bahkan kalaupun kita bikin variasi atau kita ngasih opini kita sendiri di kerjaan itu, kalau nggak sesuai dengan apa yang dia mau, kadang bisa jadi bumerang kan? Iya, bisa jadi hubungan sama supervisor jadi ini, jadi kayak yang nggak disuka lah sama supervisor. Nah di sini kan mereka juga pandang itu kan, jadi kayak sukses atau enggaknya student itu juga tergantung dari kedekatan sama supervisor. Nah itu juga tuh, jadi budaya di Indonesia juga kadang ada gitu kan, aku lupa, kayak judgement orang terhadap seseorang itu bukan berdasarkan kualifikasi tapi kedekatan personal. Betul. Itu masih kental banget di Korea. Subjektivitas. Apalagi kalau kita Muslim kan, kita secara kultur susah banget buat fluid di sini kan. Nggak bisa minum, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan babi. Itu kalau nggak kita bener-bener outstanding di result, itu susah banget buat survive sebenarnya di sini tuh. Itu
jeleknya Korea itu. Iya, salah satunya cara bagi kita ya itu results itu. Kita harus ada Outstanding banget iya, di situ. hasil yang bisa direcognize sama mereka gitu. Tapi yang lain ada yang nggak ada hasil, tapi emang kalau minum, temenin minum, terus kayak apa yang dibilang sama supervisor selalu, maksudnya dari segi Yes boss lah. Iya, Yes boy lah. ya, Itu kadang ini juga sih demotivating banget sih kalau kita melihat ada ya let's say apa namanya teman lah gitu, terus habis itu kayak secara kerjaan agak kurang tapi Iya. treatment, nah kadang mungkin treatment kalau 1-2 kali nggak apa-apa lah mas, iya, tapi kalau secara berkelanjutan gitu terus kita selama itu apa namanya discouraging lama-lama motivation kita turun juga kan, dan itu lumayan ini sih mengganggu juga sih dari segi untuk self improvement juga sih. mengganggu banget itu. Jadi kayak langsung jungkir balik lagi ya 180 derajat ya. Iya. Tapi untuk kalau bagusnya apa kalau di Korea? Bagusnya apa ya? Bagusnya mungkin ini ya. Apa ya? Enggak, aku soalnya banyak, kalau misalnya di Eropa kan udah ada gambaran, oh ini. Terus aku mau coba bandingin Eropa sama ini, kira-kira yang bagusnya di sini dibanding Eropa apa ya? Tapi Kalau dari equipment, anything apa namanya teknologi gimana? enggak juga. Nggak juga kan, nggak Soalnya juga se-superior itu kan? Iya, di Sama-sama Belanda aja. bahkan karakterisasi aku sendiri SM, XLD aku sendiri. Kalau di sini kan harus izin. Nah itu tuh, karena language lagi sih, language dan hierarki tadi, Iya. terlalu banyak birokrasi lagi. Jadi nggak bisa nguji-nguji, harus izin bisa ini. Jadi kayak lebih ribet lagi di sini sebenarnya. Dan itu pun juga ya balik ke tadi, anything yang nggak satu suara dengan supervisor bisa jadi bumerang buat kita, karena kita juga punya temen yang tiba-tiba ya sebenarnya inisiatifnya bagus, dia ada inisiatif bagus dan it's not something very apa ya, nggak melanggar hukum juga, tapi selama itu nggak kayak tegak lurus dengan opini supervisor, jadi dia ini kena apa ya, kena tempa lah, kena Iya. Jadi kayak ya nggak enaknya itu sih, jadi kayak nggak ada ruang untuk kita bisa bersuara sebebas-bebasnya gitu ya. Kita mungkin bisa kayak kasih masukan, tapi itu jarang banget ininya, ruangnya nggak ada sama sekali ya. Tapi mungkin dari sisi positifnya kayak kalau di sini akademiknya sih mas, kayak nggak tahu ya ini bisa jadi negatif positif, tapi kayak kalau di aku nggak terlalu dipentingin, jadi kayak research base-nya emang se-strong itu. ya. Jadi akademik itu nggak yang sepenting itu. Selama kamu ada result, ada ini itu oke lah gitu. Karena aku selama 2 tahun juga hampir nggak yang terlalu challenging juga akademiknya, cuma presentasi ini itu doang sih. Tapi kalau dibanding Indonesia banyak lah tetap, maksudnya. Oh iya, positifnya. kalau ini kan tadi kita bandingnya sama Eropa kan. Nah, kalau susah namanya. iya, kalau sama Eropa susah, tapi kalau sama Indonesia jauh. Jauh. Pertama dari segi akademik meskipun sesantai itu, tapi ilmunya jauh lebih up to date pasti itu. Ya, itu satu. Kedua, fasilitas. Fasilitas pasti. Terus juga fasilitas dan pengadaan ini jadi satu lah. Udah jauh lah, karena emang dari segi cost mereka juga investment di R&D-nya juga tinggi banget. Terus habis itu kayak dari segi environmentnya, di sini jarang ngeliat orang malas tuh, jarang. Betul. Dari segi akademik ataupun riset juga jadi kayak apa ya, kolam itu menentukan sih kalau menurut aku. Iya. Kalau kita sama satu orang yang semangatnya sama, ininya sama, jadi Dan ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara peringkat ya, UI itu kan peringkat berapa ya, 800-an ya. Oke. Dan kampus kita sekarang ini kan 1000-an lebih, 1200. Oke. Jauh di bawahnya UI kan sebenarnya dari segi ranking. Tapi dari segi riset dan ini jauh banget di Korea. Maksudnya mereka udah advance banget di UI itu.
masih susah dengan topik yang apalagi yang kita kerjain sekarang ya, mungkin masih akan susah untuk di dalamin di Indonesia ya in general, dan di Korea udah se-advance itu. Dan kayak ini lagi, kayak culturally yang bikin kaget lagi apa Mas? Kayak mungkin ini aja sih, kayak intermezzo aja, kayak dari ini sebenarnya target audiens aku at least anak SMA lah. Oh, SMA. Oke. Jadi kayak apakah seindah itu sih Korea? Kan mungkin sekarang kayak semasif itu kan drakor. Mungkin mereka tahu kayak orang Korea itu suka yelling, orang Korea itu suka marah. Tapi apakah memang seperti itu atau lebih parah dari itu sebenarnya? Ya mungkin ini case by case ya, beda tempat mungkin. Betul. Tapi in general kayak gitulah. Kayak kalau ini apa namanya, ada yang nggak mereka sukain misalnya langsung teriak marah-marah gitu. Jadi kayak nggak ada room untuk discuss gitu. Bahkan sekedar untuk listen aja kadang susah banget mereka. Susah. Dan ya itu emang harus benar-benar bisa lakuin apa yang dibilang sama si supervisor itu. Dan enak ya nggak seenak yang di film-film lah, yang kayak mulus pasti. Kalau segi workaholic mereka memang workaholic. Itu workaholic banget. Dan jangan berharap work life balance di sini. Oh iya, itu yang skip tadi, yang bedanya di sana dan di sini. Kalau di Eropa kan jam 5 atau jam 6 udah lab tutup, apalagi kalau master tutup, nggak boleh lagi tuh stay ini. Soalnya kan nggak ada yang in charge buat kalau ada apa-apa kan nggak ada yang in charge. Betul, safety-nya harus ya, jadi kayak udah keluar, nggak boleh stay eksperimen, kita balik jam 6 dimarahin. Masih dimarahin gara-gara lampu nyala. Kayaknya lampu gak bakal bikin kebakar deh. Aduh, posisi gunting di meja aja, ini bahaya ini. Harus ditaruh di tray. Kadang itu Korea tuh karena apa ya, tendensius, terus habis itu ingin ini ngomongin atasannya, ingin di respect. Itu mereka sekecil apapun hal mereka jadiin masalah gitu. Karena ingin menunjukkan ini loh, saya in charge gitu. Ya, balik lagi dengan sistem yang ada dan ya turun-temurun kan di Korea ya kayak gitu. Jadi emang mereka juga dapatin posisi itu juga pasti dari awal digitu-gituin kan. Jadi kayak pas dia di posisi itu dia udah inilah piramidnya udah kayak gitu. Iya, jadi kayak ada chain of ininya, keberlanjutannya. Jadi kayak dia juga merasa ini, kalau dia capek posisi itu susah dan pernah digituin juga, dikit-dikit dimarah. Terus kayak ya marahin kita juga. Tapi ya sebagai foreigner ya agak apa ya, kayak annoying sih, kayak ya apa sih gitu. Kayak hal-hal yang bisa nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipermasalahin lah, tetap dipermasalahin. Hal-hal kecil gitu, minor. Terus ini mungkin ya itu udah mungkin cukup lah buat si yang S3-nya. Ada nggak sih Mas kira-kira yang kayak mindset, kan Mas udah di Belanda sama di Korea kan, dua-duanya negara maju kan. Mungkin kira-kira apa sih yang ngelimit kita, mindset apa sih yang perlu kita punya biar kita bisa ngejar lah at least dari dua negara ini. Kayak mindset ininya apa namanya, entah itu sosialnya atau pemudanya, etos kerjanya yang harus ditiru. Kalau mungkin nah ini mungkin kedua-duanya ada nilai plusnya sebenarnya. Kalau dari hal-hal yang bisa kita contoh, misalnya di Belanda atau di Eropa lah in general, yang mungkin yang bisa kita contoh ya sebagai ya next inilah generation atau enggak yang bakalan megang ini ke depannya negara, yaitu kebebasan untuk ini sih, kayak nggak ada hierarki, jadi kayak bebas express their opinion, nggak usah takut
Kalau misalnya ada yang kayak mengganjal di pikiran, nggak usah ditahan, langsung aja nanya gitu. Terus kayak kita mandangnya semua orang itu satu setara gitu. Jadi kayak ada orang yang mungkin pendidikannya cuma segini, terus kita anggap dia, oh kamu ini nggak selevel. Itu kayaknya pemikiran orang di negara maju nggak kayak gitu. Jadi ya itu, hubungan kita ke semua orang itu terlepas dari posisinya apa, itu tetap sama gitu. Itu mungkin ya mindset yang menurutku sangat bagus dan ingin aku terapin, entah pas aku nanti udah jadi pejabat atau apalah, semoga. Terus kalau misalnya di Korea tadi aku mikirnya apa ya? Ya satu mungkin di Korea kan ada konsep, ini bisa jadi bumerang juga sih, bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Di Korea ada konsep yang pali-pali itu kan, cepat-cepat. Jadi kalau ada kerjaan harus dikerjain, kayak nggak bermalas-malasan gitu. Ini kalau dari aku sih lihatnya oke ya, selama masih manusiawi lah, maksudnya kayak nggak tidur ngerjain sampai selesai. Selama masih manusiawi, ini oke lah, biar kita nggak malas-malasan. Dan ya etos kerjanya sih kalau di Korea itu yang mungkin bisa kita contoh. Mindsetnya udah pokoknya, maksudnya udah harus seproduktif itu kan di orang-orang di Korea ini. Iya. Ini apa tuh? Oh, ini apa namanya? Oh, tercapai. Terus apa namanya tadi dari mana tadi? Oh, kalau yang etos kerja kan? Kalau aku etos kerja itu penting banget sih menurutku, Mas. Kalau buat di Indonesia tuh, iya, bukan saatnya lagi kita, kalau di istilah Jawa itu kan ada yang pelan-pelan asal terjalankan, itu udah terlalu nggak bisa sih kayak kita dengan kita sama Malaysia itu ketinggalan banget sih, Mas, dari sisi ekonomi growth. Terus sekarang semiconductor udah masuk di Malaysia soalnya, dan kita masih baterai aja masih di ini lagi kan, nggak jadi lagi kan ke Indo. Tesla. Ya. Tesla udah emang nggak jadi. Dia, tapi yang si Hyundai kan, itu pun karena kerjasama kedekatan kedua negara kan. Hyundai emang buka pabrik lithium baterai. Tapi kayak ini sih kayak kita tuh nggak tahu negara ini mau fokusnya ke apa gitu. Mau jadi supplier kah, mau jadi production kah, masa mau jadi market terus kan? Maksudnya belum tahu gitu. Perlu ada itu sih kayak poros yang jelas gitu, realnya kemana gitu. Ini trennya AI ini sekarang. Iya. Apa pemerintah mau ngapain gitu? Itu belum ada gitu, nggak jelas gitu. Dan ya aku pernah ngobrol kan sama orang Korea. Jadi ya kita kan merdeka, Korea sama ini kan mirip ya, kayak beda 2 hari. Betul. Tahun 45. Nah, di Korea itu kan 1 tetes minyak pun nggak ada kan, kilang minyak. Jadi kayak sumber SDA-nya nggak ada, tambang-tambang gitu nggak. Ini penasaran kan dulu aku, terus aku diskusi sama orang Korea. Kata mereka itu fokusnya emang satu, SDM. Jadi SDM-nya yang di mereka buat sistem di mana kompetisi makin diperketat. Jadi kayak dibangun semacam konsep siapa yang paling pintar, siapa yang paling ini, dikasih segala benefit. Terus juga ada program-program yang keluar gitu, kerjasama keluar, terus di support gitu sama pemerintah. Terus ya kerjasama antara company gitu di encourage, dipermudah lah dari government kayak teksnya, dan juga dari segi regulasi dipermudah lah sama government. Jadi emang mereka fokusnya itu ke SDM. Nah ini yang emang SDM kan nggak ada habisnya. Kalau SDA kan betul ada habisnya udah. Nah kita Indonesia kebalikannya, kita banyak keruk tuh SDA-nya. Iya.
kayak Semangat tuh kita. nikel kedua kalau nggak salah sedunia, terus kayak silika sand kita beberapa, bauksit. Ya tapi itu kita banyak SDA-nya, tapi ya yang bauksit aja kan nggak diolah sampai aluminium kan, di pertengahan dijual ke Cina, terus masuk pas sudah jadi aluminium, levelnya udah tinggi banget harganya. Jadi emang level kita masih di tahap dikelola, iya kita kelola sumber daya alamnya, iya, tapi nggak dikelola sampai akhir gitu, sampai bisa dapat nilai. Toh aku kan dari Sulawesi ya, di Sulawesi itu ada tambang nikel paling terkenal, namanya IMIP ya atau apa gitu, lupa. Nah itu pegawainya itu bahkan yang level bawahnya itu masih orang Cina. Jadi yang apalagi yang bos-bosnya itu orang luar semua. Jadi ya, dan itu nggak jelas gitu, kayak kontrak kerjanya kapan gitu, terus teknologi transfernya setelah mereka ini ke Indonesia kapan. Jadi kayak kan masih ada praktek-praktek gitu juga kan, kayak ya, itu susah sih kalau udah ngikutin tuh. Oke, kayaknya terlalu panjang juga. Terus ini aja Mas, benefit dari study abroad yang Mas udah ini kira-kira apa aja? Dan seberapa penting itu untuk generasi muda Indonesia? Ya, pertama mungkin dan paling kerasa adalah membuka wawasan sih. Jadi kayak lebih open minded. Dulu apalagi kalau mungkin di daerah ya kayak kolot gitu, jadi kayak pas keluar, oh ternyata culture ini beragam, jadi kayak lebih terbuka gitu. Dulu yang sifat kita yang kayak takut-takutan, di sana wah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah ini hal-hal baru yang masuk dan relatively bisa ngubah mindset. Itu satu, mindset. Yang kedua tentunya experience dan ya bagian dari journey lah. Jadi kayak experience itu bisa ke negara yang mungkin beda fasilitas, beda orangnya, beda semuanya lah. Itu luar biasa. Membangun sekali ya. Iya. Jadi apa ya, self improvementnya kalau dibandingkan sama orang yang stay di Indonesia mungkin jauh lebih double, triple, bisa-bisa berkali lipat kan. Ya kalau di Indonesia kan culture-nya itu doang kan, dan biasanya culture yang paling kuat mempengaruhi yang baru-baru join di circle. Ya misalnya kayak ya pegawai kantoran lah, biasanya kan tapi ini kayaknya terlalu jauh deh, kayaknya nggak usah bahas masalah. Tadi ya apalagi ya dari knowledge dan juga relation ya, kayak networking, jadi punya banyak teman. Komunikasi tentu itu pasti ya. Terus karena kita lebih pasti mengenal orang dari suku-suku lain, jadi kita ngerti apa nih yang kita butuhkan, apa yang kita kurang, apa yang kita harus improve, bla 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 bla. Kadang sekecil itu pun juga harus di ini juga kan, harus di encourage juga buat itulah yang nanti yang kita mau bawa balik ke Indonesia dan buat kita ini kan. Di luar dari ilmunya kan udah pasti nih kita bawa, tapi hal-hal lain yang non teknisnya iya, yang itu enggak berharga sekali. Lebih berharga sama harganya lah sama ilmu yang kita dapat. Jadi kayak experience, pengalaman gitu. Terus future plans-nya gimana Mas? Future plans-nya setelah PhD mungkin balik ke Indo, lanjut di LIPI atau enggak izin lagi buat postdoc di negara lain. Menggali ilmu sebanyak-banyak kita keruk gitu. Kita kan dulu dikeruk terus kan SD-nya. Itu loh kadang kenapa sih kita nggak ada apa namanya? Semangat revenge gitu, tapi yang bagus gitu. Kita dulu diambil sumber dayanya sama penjajah lah. Kenapa kita nggak mau keruk lagi itu knowledge mereka itu loh? Kadang masih ya emang harus kumulatif, maksudnya kayak nggak satu dua orang yang jalan sih emang. Betul. Nah kayak gini-gini sebenarnya makanya aku ini support kayak gini-gini karena emang harapan saya lebih banyak lagi orang muda Indonesia yang apa sih yang kalian takutkan buat abroad itu apa? Iya. Nggak ada sesuatu yang bakal literally membuat kalian lebih buruk, itu kayaknya nggak ada deh. Ya otomatis kalian juga harus jaga diri, norma-norma itu juga nggak harus completely dibuang, nggak.
Tapi apa yang bagus kalian keep, yang ini ya, pas itu udah normatif lah, udah pasti lah. Tapi ya itu sebanyak itu ilmu di luar sana, jangan sampai masa muda kalian itu sayang banget gitu kalau stay di Indonesia menurut aku ya. Betul. Karena beasiswa sebanyak itu dan nggak cuma LPDP, GKS, AAS, dan kadang orang-orang tuh yang agak malasnya mungkin kayak saya harus belajar bahasa Inggris, ya itu modal Anda gitu maksud saya tuh. Jangan, itu dari awal kemalasan itu harus dilawan memang. Iya. Dan ya emang bahasa Inggris udah emang wajib sih menurut aku, nilai mutlak udah nggak mungkin nggak bisa didiskon lagi karena itu supporting apa yang kita pikirkan nyampe ke orang lain dan kita pun juga mendapatkan apa yang mereka maksud gitu. Oke, terima kasih Mas Fadil. Sami-sami. Ini udah panjang banget. Dan 1,5 jam. Dan ini good luck buat future plans-nya. Thank you. Oh ya, terakhir lah ini kita ini. Iya, makanya. Ini sebentar lagi Mas Fadil mau balik ke Indonesia, mau merit. Ini di take tanggal Juli 27 2024. Nggak tahu ini uploadnya kapan, tapi ya semoga nanti lebih bahagia lagi dengan istri, sakinah mawaddah warohmah, terus dilancarkan juga studinya. Thank you. Dan pasti nanti balik ke Indonesia, entah itu kapan bisa jumpa lagi dan bisa membangun Indonesia lagi. Amin. Nah, kalau aku mungkin boleh ya? Boleh. Silakan last statement boleh. Kalau aku mungkin ya kalian mungkin juga setelah ini mungkin beberapa hari doang ya kita ketemu di office, terus kayak Satria selesai masternya mungkin balik ke Indo atau enggak lanjut S3. Nah, mungkin dari aku ya semoga nanti bisa terima dimanapun itulah dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Di lain kesempatan dengan kondisi yang berbeda dan tempat yang berbeda. Yang jauh lebih baik. Amin. Pasti harus lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Harus lebih baik. Ya, dan semoga juga bisa sekarang kan lagi proses apply PhD ya. Semoga bisa dapat di tempat yang diinginkan. Amin. Dan juga semoga konsisten untuk sharing kayak gini-gini kebaikan ke orang-orang di Indonesia. Iya, dan ya thank you juga udah Nggak, gue yang thank you. Ini udah dibantu semuanya, bahkan tempatnya Mas Fadil. Udah merepotkan sekali ini. Aman. Mengambil waktunya. Udah. Sip. Udah, terima kasih aja. Thank you. Terima kasih. Oke. Panjangnya.